Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Harjosari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01 Harjosari, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sholawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, marilah segera saja akan saya bacakan susunan acara pada hari ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, acara inti; ketiga, penutup. Dan marilah segera saja acara pertama kita mulai, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Thoib. Kepada Bapak Thoib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 01 Harjosari yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salam sholawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa kami akan menyelenggarakan aksi nyata modul 1.4.A.9, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Perlu kita ketahui, dari saya sebagai calon guru putra, nama Thoib SPDSD dari SDN 01 Harjosari ini, dan sebagai fasilitator adalah Bapak Arman Riyadi
SPD, MPD, dan ada pengajar praktek yaitu Bapak Wahid SPD SD. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menerapkan aksi nyata ini. Yang pertama dengan pendahuluan bahwa budaya positif merupakan budaya kebajikan seseorang dengan tindakan dan tingkah laku yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, budaya ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, yaitu khususnya untuk guru dan peserta didik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 170. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin di sekolah kita, yaitu siswa melaksanakan kebiasaan bersalaman ketika datang dan pulang setiap hari. Nilai kebajikannya adalah berupa tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, kasih sayang, rajin, dan disiplin. Inilah contoh penerapan dalam kelas kita. Selain itu juga perlu penerapan kegiatan yang lain di samping pembiasaan tentang salaman setiap hari ketika datang sekolah dan pulang sekolah. Harus ada penerapan kegiatan yang lain. Contohnya penerapan pembiasaan yang kita laksanakan pada hari Senin, kita mengadakan upacara bendera. Itu juga merupakan kebiasaan. Di dalamnya ada nilai yang terkandung, contohnya tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, terus kasih sayang, rajin, juga disiplin. Itu semua menerapkan nilai kebajikan. Dan Bapak Ibu sekalian juga perlu menerapkan di kelas masing-masing,
tidak hanya sebagai contoh di sini, tetapi Bapak Ibu diharapkan juga bisa meniru kegiatan disiplin sekolah di kelas masing-masing. Banyak sekali contoh yang perlu diterapkan, terutama program-program yang belum terlaksana. Ini harapan kita agar program itu dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini menurut Ki Hajar Dewantara sependapat dengan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021, yaitu bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin artinya itu belajar. Kalau dulu disiplin mengartikan apa? Disiplin zaman dulu artinya apa? Kalau ada yang tahu? Taat aturan. Betul, kalau dulu taat. Sehingga kalau tidak taat aturan, ini kebanyakan terjadi ada anak yang dihukum, ya, karena mengartikan disiplin itu aturan. Kalau tidak disiplin berarti dihukum. Nah, ini ada perubahan setelah kita mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi sekarang ternyata tidak boleh menghukum siswa, justru memberi pelajaran kepada siswa. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka dituntut, bukan dihukum. Selanjutnya, teori kontrol. Ini dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut teori kontrol. Menurut Dan Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi tingkat terendah. Motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dan bersifat eksternal. Jadi ada sifat
eksternal dan internal. Sifat eksternal itu adalah sifat yang berasal dari luar. Ini yang nomor satu adalah tingkat terendah. Jadi misalnya ada anak yang bermasalah, ini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini bersifat eksternal. Ini juga tidak diperbolehkan, ya, mendapatkan imbalan atau reward yang tadi dikatakan tuh terima reward. Jadi kalau ada anak yang latihan belajar karena ingin nanti mendapatkan imbalan atau mendapatkan reward, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Contohnya, nanti kalau kamu juara tak kasih apa? Hadiah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kaitannya dengan naluri hati nurani. Berarti mereka belajar itu karena hadiah, bukan belajar dari dalam hati, bukan karena keinginan, bukan karena keinginan sendiri untuk ingin pintar, ya. Jadi pintarnya itu karena reward atau hadiah. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini timbul pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini juga pertanyaan yang harus dijawab oleh diri, baik siswa maupun guru, agar mereka mau meningkatkan kualitasnya, meningkatkan motivasinya, timbul dari dalam hati, bukan karena yang lain. Lanjut. Hukuman merupakan tindakan yang harus diterima seseorang karena melakukan pelanggaran yang bersifat kontinu. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi merupakan sebuah tindakan yang harus diterima seseorang karena melakukan pelanggaran bersifat sementara. Ini yang ketiga ada restitusi. Restitusi merupakan cara atau memperbaiki kesalahan pada murid, tetapi tidak membuat murid terpengaruh dengan kekerasan yang dapat mempengaruhi psikis pada anak. Ini harus kita ketahui bahwa ada perbedaan makna. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu merupakan tindakan yang harus diterima kepada seseorang yang melanggar, tetapi yang menyakitkan, itu namanya hukuman. Nah,
kita tidak boleh menghukum siswa apabila siswa melakukan kesalahan, maka kita dengan keadaan apapun, dengan cara apapun tidak boleh menghukum siswa, karena dampaknya siswa itu akan marah ya. Kalau siswa dihukum, mereka akan marah dan teringat terus sampai kapanpun. Kalau Bapak Ibu pun sudah tua, muridnya sudah punya anak, nanti akan teringat terus. Dulu saya pernah dijewer sama Bu Uun misalnya, itu akan teringat terus. Itu adalah negatif ya, perbuatan yang negatif dari guru. Nah, terus yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi merupakan sebuah tindakan yang harus diterima oleh yang melanggar, tetapi ini biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya kalau di pelajaran olahraga, kesepakatan kalau yang terlambat lari mengitari lapangan 10 kali misalnya. Nah, ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi. Tapi sesuai dengan yang diajarkan. Kalau lari berarti masuknya olahraga kesehatan. Lain dengan hukuman. Kalau hukuman mereka jerah ya, tetapi mereka juga akan marah. Kalau konsekuensi tidak, mereka melakukan tetapi tidak akan memarahi gurunya karena sudah kesepakatan antara guru dan siswa yang lain. Nah, untuk restitusi adalah memperbaiki kesalahan pada murid, tetapi tidak membuat murid itu marah. Itu restitusi. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu restitusi. Dan penyelesaiannya itu karena mereka berjadi sendiri, mereka menyelesaikan dari dalam hatinya. Mereka akan bertindak sesuai dari dalam hatinya, bukan karena takut kepada guru, bukan karena takut kepada orang lain, tetapi takut kepada dirinya sendiri, bahwa kalau saya melanggar itu adalah hal yang tidak baik. Nah, sebaiknya dia akan melakukan apa? Perbaikan sesuai apa yang dilanggar oleh siswa tersebut. Ini restitusi. Nah, restitusi ini sangat efektif untuk diterapkan di sekolah. Jadi kalau dulu menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas disuruh maju untuk berdiri di depan kelas, tetapi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan adalah restitusi. Ditanya, kenapa kok kamu tidak melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan kelas?
apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan. Nanti akan timbul dari dalam hatinya. Ini restitusi. Jadi contoh, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, langsung dimarahi, ya, langsung dimarahi. Ini sudah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ditanya, kenapa kok kamu tidak mengerjakan tugas. Terus kalau sudah tahu masalahnya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu nanti akan timbul dari dalam hatinya. Selanjutnya, penghargaan menurut Bapak Ibu baik apa tidak kepada anak didik kita? Penghargaan ada yang baik, pun baik Bu Tripa tidak. Nah, sekarang kita jelaskan, penghargaan itu juga merupakan hukuman kepada siswa yang dapat menurunkan minat siswa untuk belajar dan berbuat, meningkatkan nilai dan karakter yang akan berkembang pada dirinya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penghargaan atau reward atau pemberian apapun untuk menarik siswa minat belajar itu tidak diperbolehkan, tidak baik, justru akan menghukum siswa. Karena pola pikir siswa menjadi saya belajar biar pintar, biar mendapatkan sesuatu. Ini tidak diperbolehkan untuk pemberian penghargaan. Caranya bagaimana untuk penghargaannya? Caranya adalah memberikan apresiasi. Kamu sudah pintar, bagus, tingkatkan belajarmu ya. Ini memberikan jempol. Kalau di SKP kemarin ada jempol. Ini mungkin ada kaitannya dengan itu. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya disepakati dari kelas masing-masing. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu masing-masing memiliki kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas. Nah, bedanya dengan peraturan itu apa? Kalau peraturan itu berarti nanti timbulnya akan menghukum siswa. Tetapi kalau sekarang diganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih rinci, tetapi kalau keyakinan itu abstrak, singkat. Terus keyakinan kelas
berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semuanya positif, bersifat positif, tidak ada yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan pada lingkungan. Jangan misalnya menerapkan peraturan keyakinan kelas kalau wilayahnya di sini misalnya setiap hari Sabtu berenang, itu tidak cocok ya. Cocoknya ya setiap hari Sabtu melakukan apa yang sesuai dengan lingkungan di sini. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat ini melalui diskusi misalnya, ya, diskusi keyakinan kelas apa yang akan disepakati antara guru dan siswa. Nah, siswa nanti akan yang melanggar akan tahu sendiri akibatnya ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apabila keyakinan kelas itu sudah tidak cocok, tidak sesuai, maka bisa direvisi atau ditinjau kembali untuk diganti dengan keyakinan kelas yang lain yang lebih cocok. Lanjut. Ini saya ambil contoh dari kegiatan diskusi membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas, ini kelas 6. Nanti juga kelas yang lain bisa dilaksanakan membuat keyakinan kelas masing-masing. Ini contohnya, contoh dari diskusi keyakinan kelas. Contohnya ini ada setiap anggota kelas perlu datang sebelum jam 7.00. Contoh keyakinan kelas. Kalau sudah dibuat seperti ini, karena yang membuat adalah mereka sendiri, jadi kalau peraturan itu yang membuat guru untuk siswa, tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat siswa sendiri ya, bersama guru melalui diskusi. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu berdoa sebelum belajar. Perlu berdoa apa tidak? Kalau perlu dituangkan berdoa. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu belajar. Belajar ini bersifat kontinu ya, penyebarannya luas. Belajar. Yang keempat, setiap anggota perlu mengerjakan tugas. Perlu mengerjakan tugas. Apabila ada tugas, mereka pasti akan mengerjakan. Nah ini, kalau misalnya tidak mengerjakan,
berarti mereka akan merasa bersalah sendiri. Saya yang membuat kesepakatan, saya yang melanggar, ini tidak diperbolehkan. Nanti dia akan merasa kalau salah apa yang mereka akan lakukan. Ini otomatis mereka akan mengungkapkan sendiri yang timbul dari dalam hatinya, bukan langsung dicewer ya. Kalau dulu dicewer hormati di depan kelas, ini tidak boleh. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan menghargai orang lain. Saling menghormati, menghargai antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, antara siswa dengan guru, saling menghormati. Ini perlu sehingga dituangkan dalam keyakinan kelas. Yang keenam, setiap anggota kelas perlu cuci tangan. Nah, ini untuk setiap anggota kelas perlu cuci tangan. Kita bisa tinjau apakah perlu atau tidak. Kalau memang perlu, mereka sepakat untuk dijadikan keyakinan kelas, dituangkan di sini. Tetapi kalau tidak perlu, tidak usah, sesuai dengan keinginan mereka, keinginan anak. Jadi kita adalah membimbing anak. Yang ketujuh, setiap anggota kelas perlu kebersihan lingkungan kelas. Perlu kebersihan lingkungan kelas. Nah, tidak, kalau dulu kan jadwal piket ya, maksudnya ada jadwal piket. Sekarang perlu kebersihan kelas. Ini simple, kalimatnya simple. Kebersihan lingkungan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan penghargaan, ada kebutuhan kebebasan. Untuk kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi baik manusia dewasa maupun anak-anak. Untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, itu kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Ini merupakan kebutuhan perlindungan agar terhindar dari hal yang berbahaya. Kebutuhan rasa aman, nyaman. Contohnya kalau di sekolah aman, nyaman, ya, terutama dari lingkungan yang bersih akan terasa aman, nyaman. Ini ada kaitannya dengan sekolah kita. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini walaupun cinta kasih sayang ini artinya berkaitan dengan
antara hubungan guru dengan siswa, ya. Hubungan guru dengan siswa tidak boleh ada hal-hal yang negatif, semua harus dibuat positif. Ini kebutuhan rasa saling menyayangi sesama orang lain, baik itu siswa dengan siswa itu sendiri, siswa dengan guru, ada hubungan yang erat. Kalau tidak ada hubungan yang erat, maka biasanya timbul acuh tak acuh ya dengan siswa. Ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi mereka membutuhkan kasih sayang. Maka yang perlu kita penuhi kebutuhan mereka adalah kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Merupakan kebutuhan pengakuan dan prestasi dari orang lain. Ini ada kaitannya juga dengan yang tadi. Kebutuhan penghargaan itu bukan sebuah reward atau sebuah hadiah, tetapi adalah sebuah ucapan atau apresiasi dari guru kepada siswa, mengapresiasi untuk meningkatkan mereka supaya belajarnya lebih giat, supaya menjadi orang yang pandai, yang belum bisa membaca supaya bisa membaca. Ayo semangat, semangat, seperti itu. Kamu bagus membacanya, tulisan kamu bagus. Ini tidak boleh justru menjelekkan. Contohnya, misalnya ada anak yang tidak bisa membaca, goblok sekali kamu, seperti ini aja tidak bisa membaca. Ini tidak boleh. Nulis ya, tulisan kamu kok jelek, Bu Guru tidak bisa membaca ini. Nah, itu ya, itu tidak diperbolehkan. Kata-kata yang bersifat negatif itu tidak diperbolehkan. Nah, walaupun tulisannya jelek, maka dia harus diberi apa? Apresiasi, diberi penghargaan. Alhamdulillah wis nulis kesel-kesel malah disengeni. Ya, wis kesel-kesel nulis, nek ora buang, kalau diberi penghargaan, diberi apa? Motivasi, mereka akan senang. Yang kelima, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan merupakan kebutuhan rasa bebas untuk berekspresi suatu keinginan yang positif. Nah, mereka misalnya suka matematika, suka IPA, suka menggambar, ini mereka harus dituntun ya, sesuai dengan minat dan bakatnya yang mereka inginkan. Jadi misalnya kalau mereka sukanya menggambar, dibiarkan, biar bisa meningkatkan gambarnya lebih bagus. Jangan hobinya menggambar disuruh belajar matematika terus, sehingga mereka justru akan menjadi beban. Ini jadi
Pembelajaran yang kita harapkan adalah pembelajaran sesuai keinginan, minat dan bakat dari siswa. Dunia berkualitas, bahwa guru haruslah memiliki nilai-nilai yang bermakna yang dapat diterapkan pada peserta didik. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan diri sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai kebajikan. Artinya untuk dunia berkualitas ini adalah guru memberikan pembelajaran kepada siswa supaya pembelajaran itu bisa bermanfaat untuk siswa. Bukan hanya bermanfaat tetapi agar bisa dipergunakan untuk kehidupan masa depannya. Ini dunia berkualitas. Semua hal yang diberikan pembelajaran kepada siswa bermanfaat untuk masa depannya. Restitusi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama ada guru sebagai penghukum. Ini guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai manajer. Dan yang kelima, guru sebagai pemantau. Dalam posisi ini, guru sebagai penghukum, maka yang tadi saya jelaskan adalah tidak diperbolehkan, ya, penghukum. Membuat rasa bersalah, ini nanti murid ketika melakukan kesalahan, mereka akan merasa bersalah sendiri. Sebagai teman, yaitu interaksi antara murid dan guru seperti biasa, tidak membedakan antara guru dan murid. Sebagai manajer, guru tentunya akan memberi jalan atau pengalaman yang baik untuk siswa. Yang kelima adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini adalah memberi atau membuat rangkuman penilaian yang mereka tidak diketahui. Ini contohnya dari 5 restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum, suara guru tinggi, murid akan marah dan dendam, ya. Terus menyalahkan orang lain artinya guru bisa saja
nada guru biasanya tinggi. Ada yang bisa menyampaikan nada guru tinggi? Ya. Contohnya kalau siswa disuruh mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas, langsung masuk kelas. Kenapa sih kok kamu tidak mengerjakan tugas? Mereka takut, ya. Yang terjadi adalah mereka takut. Mereka juga bisa marah, juga bisa suaranya menjadi tinggi, bisa saja dendam, awas Pak Guru. Nah, kalau di dalam kelas biasanya tidak berani keadaman di tengah jalan, ini dendam, bisa saja seperti itu. Menyalahkan orang lain, berarti guru juga bisa menyalahkan anak. Ini yang tidak diperbolehkan, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, nada suara guru melemah, halus. Membuat rasa bersalah. Biasanya seperti ini. Pak Bu Guru sudah capek-capek memberi pelajaran kamu, memberi tugas kamu. Kenapa kau tidak dikerjakan? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Merendah, ya. Suaranya merendah. Akhirnya dia tahu, oh ternyata saya itu salah, menjadi Bu Guru marah. Dia akan merasa bersalah sendiri. Murid akan merasa bersalah. Yang selanjutnya murid merasa gagal membahagiakan orang lain. Bu Guru jadi jaga, misalnya. Murid akan menyangkal dan berbohong. Nah, untuk menyangkal dan berbohong ini biasanya kesalahan mereka akan tidak dimunculkan dengan orang lain, umpetan. Mereka kalau ada kesalahan tidak dimunculkan. Kadang-kadang guru tidak mengetahui, ya. Ini membuat rasa bersalah. Contohnya yang nomor 3 adalah teman. Kalau teman ada suara guru akrab, ramah dan bercanda. Guyon, bisa akrab, ya. Suara kata-katanya akrab, tidak membedakan antara guru dan siswa. Akrab. Murid akan merasa akrab dan senang pada guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Artinya guru A dia sukai, tapi dengan guru B belum tentu dia sukai. Karena mereka merasa akrab dengan guru A, misalnya. Selanjutnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini berkaitannya dengan yang tadi. Misalnya guru A sering bercanda, sering guyon, mereka akan senang dengan guru A. Tetapi sebaliknya, kalau guru B tidak pernah guyon, tidak pernah menganggap sebagai teman, maka dia tidak akan suka.
Lanjut, yang keempat adalah sebagai manajer. Guru biasanya ada suaranya tidak kaku, mendekat ke murid. Yang kedua, guru membantu siswa bertanggung jawab. Memberi tahu kesalahannya ini, kalian harus melakukan seperti ini. Ini sebagai manajer. Yang ketiga, mencari solusi atas masalah. Yang selanjutnya adalah menguatkan watak atau karakter. Karakter ini karakter yang baik, yang berkaitan dengan nilai-nilai, terutama yang sesuai dengan pelajaran Pancasila. Yang kelima, pemantau nada suara dasar, bahasa tubuh formal. Yang kedua, guru berbicara sesuai catatan dan fakta. Kalau pemantau ini ada catatan dan faktanya. Mengamati dari jauh, ya. Kalau pemantau, guru mengamati dari jauh. Bahasa tubuhnya formal, tidak langsung berbicara. Terus memberi konsekuensi, menyesuaikan dengan apa yang mereka langgar. Selanjutnya, menyesuaikan bila diawasi. Jadi murid kalau diawasi biasanya kondisinya akan tenang, berbeda dengan murid yang tidak diawasi. Mesti kalau yang tidak diawasi akan ribut sendiri di kelas. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau pemantau ada suara dasar, bahasa tubuh formal, guru berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, terus memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Selanjutnya, untuk yang nomor 6, segitiga restitusi. Ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini juga harus kita terapkan di sekolah kita. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi mereka kesalahannya apa? Divalidasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang sudah disepakati tadi. Kalau ada yang melanggar, pasti menanyakan keyakinan kelasnya. Pada segitiga restitusi ini, contohnya yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita membicarakan dengan anak seperti itu. Misalkan ada orang yang bersalah, kita memberikan penjelasan seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi dan selanjutnya.
Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Biar mereka tidak takut ya. Biar mereka tidak takut. Bunda Pak Guru sih takut. Nah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Yang lain juga ada, tetapi dan seterusnya. Ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jangan langsung anak itu dimarahi, ya tidak boleh, harus beri pertanyaan. Kenapa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, mereka nanti akan menjawab alasannya apa. Kalau tidak nulis mungkin, kenapa kamu tidak nulis? Saya berbanyak ketinggalan Pak. Ya, masalahnya ditanyakan terlebih dahulu. Yang kedua, adakah cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Adakah cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya kalau tidak nulis, banyak ketinggalan yang harus kamu lakukan itu apa? Mungkin pinjam dengan temannya atau membeli yang baru di koperasi. Itu contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yakin keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini contohnya kemarin bisa yang sebagai contoh anak yang tidak berangkat sekolah. Ini terima kasih. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu juga agar bisa menerapkan di kelas yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Toib yang telah memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Acara yang ketiga adalah untuk penutup, marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Demikianlah Bapak dan Ibu yang berhormat, acara telah kita lalui dengan lancar tanpa halangan apapun. Dengan demikianlah maka selesailah acara pada hari ini. Sebelum undur diri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam tutur kata saya atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ihsan. Apa kabarnya Ihsan? Baik Pak. Alhamdulillah kabarnya baik. Sekarang kamu tahu nggak di tanggal 50 sini? Mungkin karena saya tidak mengajar tugas Pak. Baik, kalau sudah tahu,
Kenapa kok kamu tidak mengerjakan tugas? Padahal kan kamu berangkat sekolah. Sebenarnya saya di kelas suka berisik sendiri dan mengganggu teman-teman saya. Karena itu saya tidak mengerjakan tugas, Pak. Oke, kalau begitu, apa kamu sudah mematuhi kesepakatan kelas? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? 1. Saya meminta maaf kepada Pak Guru. 2. Saya tidak akan mengulangi kembali. 3. Saya akan mengerjakan soal sungguh-sungguh. Baik, kalau begitu, kamu laksanakan ya.